Selamat pagi semuanya teman-teman mahasiswa yang ada di kelas maupun yang ada di rumah. Semoga dalam keadaan sehat semuanya, sehat badannya, sehat pikirannya, sehat kantongnya, ya, sehat semuanya. Ini kita masuk pertemuan yang ke-12. Tidak terasa sebulan lagi kita sudah nanti UAS. Jadi yang akhir semester dan kemungkinan tidak mundur, jadi tetap di minggu cek. Yang di rumah masih dengar suara saya? Masih Pak. Iya masih Pak. Oke, ini saya ganti pakai mikrofon soal. Cek. Oke, jadi kita masih punya 3 materi yang harus dibahas. Pertemuannya tinggal 4, jadi hari ini 12, 13, 14, 15, 16 harus ujian, masih ada 3 bab yang harus dibahas, termasuk yang hari ini. Jadi persamaan umum derajat 2 ini, kemudian nanti bab ke-7 adalah elipsoida kalau nggak salah ya. Transformasi geometri dulu atau elipsoida dulu, saya lupa. Kayaknya ini. Elipsoida dulu, elipsoida, hiperboloida, dan paraboloida. Yang terakhir transformasi geometri. Nah, enaknya kalau yang di semester yang ini, yang setelah UTS ini semuanya bicara tentang irisan kerucut sebenarnya. Jadi cuma diulang-ulang terus. Jadi kayak materi parabola, hiperbola, elips itu diulang-ulang terus. Hanya nanti dari sudut pandang yang berbeda. Jadi pertama kemarin dasarnya, yang kedua ini bagaimana kalau nanti bentuk persamaannya tidak seperti yang diberikan kemarin, tidak dalam bentuk baku. Yang ketiga nanti bagaimana kalau itu diputar. Jadi parabola yang diputar, elips yang diputar, itu akan membentuk suatu bangun di ruang dimensi 3 kan. Jadi membentuk bangun ruang, namanya tadi elipsoida, hiperboloida, dan paraboloida. Yang terakhir transformasi geometri, dasarnya sudah pernah Anda pelajari di SMA. Translasi, rotasi, dan refleksi, dilatasi juga. Nah itu fokusnya di sini nanti bagaimana kalau materi transformasi itu kita terapkan pada irisan kerucut. Kalau dulu Anda paling cuma pada titik dan garis. Nah sekarang bagaimana kalau bangun-bangun itu dikenai transformasi. Jadi sedikit lebih meningkat. Dan ini memang terbatas di situ. Kalau mau kita belajar lebih mendalam, harusnya nanti secara umum, artinya semua bangun apapun bisa diputar, membentuk ruang dimensi 3. Dan semua bangun apapun bisa ditransformasi, yang harusnya gitu. Nah ini diberikan dasar, karena kalau kita bicara semuanya nggak cukup waktunya. Nah harapannya dengan Anda belajar ini nanti, ketika besok kasus-kasus di lapangan, Anda bekerja atau Anda besok sebagai peneliti, mendapatkan permasalahan yang seperti ini, Anda sudah punya jalannya, Anda sudah punya caranya, tinggal nanti diterapkan mungkin pada bangun yang lain gitu ya. Ini sekarang persamaan umum derajat 2. Nanti materi dasarnya, penjelasan detailnya, dari mana asal mula rumusnya kok bisa sampai seperti itu. Kalau ada yang tertarik silahkan bisa dibaca sendiri. Filenya yang sudah saya share di Classroom yang ini. Ini sama dengan PPT-nya, santai aja, tidak berbeda karena PPT-nya cuma saya copy masukkan ke sini aja. Kemudian kalau pengen ada yang tipenya auditori gitu, silahkan dibuka video rekamannya juga sudah diberikan di sana. Nah, hari ini karena waktunya terbatas, mungkin saya langsung nanti ke bagaimana penerapannya pada soalnya. Jadi kalau rumus-rumus yang sudah diperoleh itu, bagaimana kalau diterapkan pada kasus soal gitu ya. Tapi sedikit saja, sedikit mengulang konsep ini sebenarnya apa sih gitu ya. Kita sekarang sedang bicara apa? Yang di rumah kalau nggak dengar tolong bisa ini ya, bisa apa istilahnya Mas? Nek rapat teh interupsi. Interupsi. Semoga masih jelas. Resen naik pas dulu. Oke. Ini jadi kalau sebelumnya di materi bab irisan kerucut itu yang kita lihat rumus dasarnya atau persamaan dasar, persamaan baku untuk
irisan kerucut itu sudah dalam bentuk yang enak dilihat. Enak dilihat ini Cah. Kalau saya stop share screen langsung otomatis yang di rumah bisa lihat ini ya, papan tulis ya. Di rumah. Iya, Pak. Oke. Baik. Jadi kalau kemarin misalkan kita punya elips parabola. Oh, termairer. Oh iya. Di sini ada ulang. Kalau yang di rumah mirror nggak? Tidak, Pak. Tidak ya? Iya. Apa mau? Yang di rumah nggak ya? Ada yang join nggak apa? Membantu Mas? Nggak Mas ya? Oke, sip. Kalian jangan fokus yang di sini, nggak usah lihat ini. Lihat saya aja, malah memang delok termin itu malah repot. Jadi termasuk irisan kerucut sebenarnya adalah lingkaran sebenarnya. Oke, jadi lingkaran parabola cuman lingkaran kemarin sudah kita bahas sendiri sebelum UTS kan bersama dengan bola. Jadi juga sekaligus lingkaran yang diputar menjadi bola, tapi dibahas tersendiri. Dengan persamaan dasar lingkaran itu cuma seperti ini kan ya. Kalau di 0,0, betul nggak? X kuadrat, Y kuadrat, kalau elips kemarin seperti ini. Kalau dalam bentuk seperti ini, kita cukup mudah untuk mengidentifikasi. Oke, dari rumah kelihatan blur. Ini apa nih? Fokusnya soalnya autofocus soalnya ini. Saya kemarin setting mau matikan autofocusnya nggak bisa. Gak apalah nanti. Ini Pak, permisi agak blur sih Pak. Coba masih bisa terlihat ya? Agak blur Pak. Mungkin kameranya dilap dulu. Kameranya gimana? Dilap dulu. Hilang? Dilap. Dilap Pak, pakai tisu. Diberhentiin apanya? Dilap Pak, dibersihkan kameranya Pak. Mungkin Bersihkan. ada. Ini bukan karena kotor. Oke. Coba pinjam tisu deh. Ini coba. Ini karena autofokusnya kayaknya. Jadi dia ngeblur. Tapi nggak bisa saya setting ternyata. Kemarin mau saya coba. Ada nggak sih kalau di Zoom setting autofokus? Nggak ada. Kayaknya otomatis ya. Otomatis webcam-nya mungkin ya. Oh, udah tak bersihkan, Mbak. Nggak ngefek, Mbak. Bukan karena kotor ini. Nggak apalah ya. Biar yang di rumah segera pengen ke kelas. Oke. Min B kuadrat. Nah, dengan melihat sekilas seperti ini enak sekali kita mengidentifikasi, oh lingkaran yang ini, elips yang ini, parabola yang ini, hiperbola yang seperti ini ada minusnya. Kemudian dari ini pun kita juga langsung menggambar pun mudah. Karena A-nya berapa, B-nya berapa, jarak titik pusat ke fokus berapa, jarak titik puncak ke fokus berapa, kalau lingkaran jari-jarinya berapa. Kalau dalam persamaan yang baku ini sangat mudah sekali kan. Nah, cuman kadang-kadang yang kita temui di lapangan itu kasus-kasusnya yang diberikan adalah persamaan yang umum. Namanya persamaan umum derajat 2. Artinya apa? Tercampur antara seluruh variabel itu menjadi satu, termasuk konstantanya, termasuk mungkin ada perkalian-perkalian antar variabel di situ. Jadi ini, persamaan umum derajat 1 yang mungkin pernah Anda dapatkan kan paling-paling cuma gini. AX plus BY gitu aja. Plus C sama dengan 1. Itu kalau garis dulu ya. Atau mungkin barangkali ada perkalian antar variabel berarti cuma gini kan. XY mungkin nggak harus sama dengan 1 sih. Nah, ini sama plus konstanta sama dengan 0. Jadi paling-paling seperti ini. Ini namanya derajat 1. Kenapa? Karena semua variabelnya berderajat
1. Meskipun kalau ini nggak bisa dibilang derajat 1 karena ada perkalian antar variabel. Nah, kalau persamaan umum derajat 2 itu nanti dalam bentuk seperti ini, sorry. AX kuadrat plus BXY plus CY kuadrat plus D sama dengan 0. Oh, sorry, ada yang salah. AX X-nya belum. Harusnya ini. BX plus biar sama kayak yang di buku. Kuadratnya dulu semua atau derajatnya menurun dulu? Oh, ini. Oh, perkaliannya dulu. Biar sama maksudnya. Hurufnya juga biar sama, nanti enggak kalian bingung. Jadi A X kuadrat plus BXY perkaliannya dulu, plus CY kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Nah, inilah bentuk persamaan umum derajat 2. Pak, apakah harus selalu ada itu semua, Pak? Ya belum tentu. Karena ini masing-masing kan ada koefisien nih. Koefisien kan boleh 0. Ya, mungkin bagian ininya yang 0 gitu. Mungkin bagian salah satu kuadratnya yang 0, atau mungkin bagian konstantanya ini yang 0, atau mungkin bagian yang derajat satunya yang 0. Tapi intinya persamaan umumnya seperti ini. Dan ini nanti bisa digunakan untuk keempat ini. Keempat ini. Ini kita tinggalkan, dulu sudah dibahas. Kita fokus ke sini aja. Nah, ketika nanti di lapangan, di kasus, kita mendapati soal yang ternyata bentuknya, wujudnya seperti ini. Gitu. Terus bagaimana kita mengidentifikasi bangun itu bangun apa, dan bagaimana kita bisa memvisualisasikan gambarnya. Nah, ini gampang ya. Gampang kan kemarin? Gampang. Nah, kalau ini, nah kita perlu menggunakan bantuan, kalau di sini yang konsep yang dijelaskan di buku ini, bantuannya adalah transformasi geometri juga. Tapi yang kita transformasi bukan bangunnya, melainkan sumbu-sumbu koordinatnya. Dingin aja. Ilustrasi gini. Di awalnya namanya persamaan umum ya. Persamaan umum itu bisa jadi bangun yang tertulis di sini, bangun dengan persamaan ini, itu apa istilahnya ya? Mujur itu bahasa Indonesia apa, Cak? Mujur, apa, Pak? Hadapnya, posisinya mungkin ya. Posisinya tidak selalu pas di tengah ataupun sekedar digeser. Boleh jadi dia posisinya wis nggak karuan. Ya tergeser, terputar dan sebagainya. Nah, ilustrasi saja. Saya pakai ilustrasinya elips gitu. Misalkan ternyata elips dengan persamaan umum derajat 2 itu nanti membentuk seperti ini. Anggaplah kita belum tahu tapi ya, ini seolah-olah. Jadi nanti setelah tahu itu dia seperti itu. Nah, bagaimana untuk melihat elips itu secara lebih mudah? Maka kita geser sumbu-sumbu koordinatnya supaya nanti seolah-olah elips ini berada pada pusat koordinat. Dan seolah-olah elips ini tegak di sumbu koordinat yang baru. Maka caranya gimana? Sumbunya ini kita geser dulu ke sini. Jadi yang awalnya pusat koordinatnya itu di sini kan, kita geser sehingga dia menjadi berimpit dengan pusat dari elipsnya. Di ini. Ini warna biru, mungkin yang di rumah sudah nggak terlalu kelihatan. Karena mirip ya biru hitamnya. Nah, yang biru itu, jadi kalau awalnya itu ini XY, setelah kita geser, ini kita kasih nama X aksen dan Y aksen. Ini hanya bantuan maksudnya nanti. Bantuan sumbu baru kita geser, sumbunya seolah-olah kita paskan dengan pusat bangunnya. Itu ya, pusat elipsnya. Nah,
sudah lebih mudah melihatnya. Karena kenapa? Karena pusatnya sudah berimpit dengan pusat koordinatnya. Cuman masih ada yang menyulitkan kita karena posisinya miring gitu. Nah, supaya dia posisinya nggak miring gimana? Nah, sumbunya kita rotasi gitu. Jadi sumbunya setelah kita geser, kita pakai bantuan sumbu baru lagi. Bantuan keduanya adalah sumbunya dirotasi, diputar sedikit. Diputar supaya seolah-olah elipsnya itu tegak. Gitu ya. Tegak posisinya, mujurnya, ya enak bahasa Jawa enak banget ya. Mujure sama dengan mujure sumbu koordinat. Nah ini. Jadi kalau sekarang sudut pandang kita, frame mata kita itu kita luruskan, ya, kita belokkan fokus pada yang merah ini, maka elips itu lebih enak dilihatnya karena pusatnya berimpit dengan pusat koordinat, pusat elips berimpit dengan pusat koordinat, dan posisinya, mujurnya juga semujur apa ya, menghadap lurus seperti sumbu koordinatnya. Nah itu. Jadi tujuan kita di bab yang ke-6 nanti bagaimana ini diubah gitu ya, persamaannya ini diubah menjadi persamaan yang baru gitu ya. Dengan bantuan transformasi dan rotasi ini sehingga seolah-olah elipsnya di sumbu yang baru itu tegak gitu ya dan berada pada pusat koordinat. Nah, rumusnya panjang di situ, Cah. Panjang, nanti kalau di video atau di sini silahkan dibaca sendiri ya, nanti tidak kelamaan. Sudah hampir 8:30. Ini sedemikian hingga, langsung saja. Diperoleh persamaan ini nanti. Yang pertama ini, jadi ada dua cara nanti. Kita mau mentranslasi dulu atau merotasi. Kalau yang saya perlihatkan ini, tadi kita mentranslasi dulu. Karena yang aksen itu yang geser tuh, yang biru kan geser dulu. Baru langkah kedua yang double aksen itu yang putar. Yang merah, rotasi kan. Bisa langkah lainnya dibalik. Merotasi dulu baru mentranslasi juga boleh. Hasil akhirnya akan sama. Hanya mungkin nanti sedikit cara atau langkah-langkahnya sedikit berbeda. Nah, sebentar. HK. Kalau sudah ketemu H dan A, B, C, F, HK. Langsung di sini aja. Kalian ada yang sudah baca ini belum? Sampai ke contoh soal belum? Belum ya, saya yakin belum. Oke. Baca tapi nggak paham. FHK. Ini memang ya, ini kalau nggak diterangkan kayaknya Anda sulit memahami ini. Oke, sini. Saya ngikuti ini aja. Kalau saya ngomong pelan-pelan gini, yang di rumah masih dengar dengan jelas nggak? Mas Mbak? Masih. Masih, oke. Nah, ini Cah. Sekedar ini pengetahuan buat Anda. Ketika nanti di persamaan umum derajat 2, Mas yang di rumah masih ke layar, Mas? Masih ke papan? Kapan ya? Nah, ini. Ketika nanti di dalamnya itu ada bagian perkalian X dan Y, itu menandakan kepada kita bahwa bangun irisan kerucut itu telah diputar, telah dirotasi. Posisinya tidak tegak seperti tegaknya sumbu koordinat. Itu cirinya ada perkalian ini. Karena kalau tidak ada perkalian ini ya, kalau sekedar ditranslasi saja, itu tidak akan muncul ini ya. Tidak akan muncul perkalian X dengan suku XY ini enggak ada. Contohnya ini. Ini kalau Anda jabarkan, kan enggak ada toh perkalian X dan Y enggak ada di sini. Ya enggak? Atau bahkan ketika sudah ditranslasi, jadi ketika pusatnya sudah diubah pun seperti ini, ketika
X kemarin pakainya apa? HK ya. Nah, ketika pusatnya sudah diubah seperti ini pun, kalau ini Anda jabarkan, kuadratnya Anda jabarkan, terus Anda kali silang sehingga membentuk satu baris gini aja, nggak ada perperan lagi. Memuat X kali Y nggak ini? Nggak memuat. Jadi ketika pergerakan bangun itu hanya ditranslasi, dia tidak akan memuat suku X kali Y. Itu lebih mudah nanti. Lebih mudah dalam kita mengembalikan posisinya. Karena hanya menggeser saja. Tapi ketika ini kan, ada suku X kali Y, nah ini berarti indikasinya bangun itu juga telah diputar. Selain digeser, dia juga diputar. Nah, bagaimana cara memutarnya? Kalau di sini saya menggeser dulu ya. Kita geser sehingga nanti kita mendapatkan persamaan itu. Jadi ini. Yang di rumah bisa melihat buku juga kalau sempat. 2AH plus 2BK plus 2D sama dengan 0. Harusnya saya pakai spidol yang biru. Biar tahu bahwa ini untuk translasinya. 2AH plus 2BK plus 2D sama dengan 0. Ini mau saya baca banter-banter dikira. Ya ini diselesaikan nggak nanti? Ini kan seperti SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel. Variabelnya apa? H dan K. Jadi tujuan kita dari dua persamaan ini, kita nanti harus memperoleh nilai H itu berapa, nilai K itu berapa. Pak, ABC-nya apa? ABC-nya ini. ABC-nya adalah koefisien yang ada pada persamaan umumnya tadi, yang diberikan, yang kita lihat di soal, yang kita lihat di kasus. Ya, A itu berarti adalah koefisien X kuadrat, B itu pengali atau koefisiennya XY, C itu koefisiennya Y kuadrat, D itu koefisiennya X, E itu koefisiennya Y, dan F itu konstantanya. Konstanta nggak dipakai di sini ya? Ini 2E, nggak ada. Nah ini. Setelah ketemu HK untuk apa? Nah itu nanti kita akan mendapatkan persamaan ini. A X aksen kuadrat plus B X aksen Y aksen plus C Y aksen kuadrat plus F H K sama dengan 0. Jadi lebih sederhana nanti. Jadi setelah kita menemukan H dan K, nanti kita akan sedikit lebih menyederhanakan persamaan yang awal tadi. Sederhananya di mana? Tahu nggak? Sederhananya di mana? Awalnya ada suku X dan suku Y. Ya enggak? Ini kan enggak ono. Oh ya, ada sih kalau kita jabarkan ada di sini. Ini kan jadinya nanti X kuadrat min 2HX plus H kuadrat itu kan yang ini Y kuadrat min 2HY. Nah, jadi tujuan kita yang awalnya ada X dan Y ini menjadi sederhana. Suku X dan suku Y sudah nggak ada lagi. Paham ya? Itu artinya ini sudah kembali ke sumbu awal. Dalam ini tapi, moga-moga kowe ora bingung ya. Dalam sudut pandang ini, dalam apa namanya, posisi sumbu koordinat yang biru itu, elip itu sudah berada pada tengah-tengah. Paham ya? Elip atau apapun lah pokoknya. Bangunnya sudah kembali pada tengah-tengah sumbu koordinat. Pak, kok bisa, Pak? Karena tadi yang membuat persamaan itu ada suku X dan suku Y kan karena ini saja. Perhatikan yang ini. Ini ada enggak? Ini atau ini suku X dan suku Y ada enggak? Kalau Anda jabarkan ini.
Nggak ada toh? Ini kalau Anda jabarkan jadinya apa sih? Kan nanti B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat, terus nanti sukunya kan ini kali ini tuh, min A kuadrat B kuadrat, itu tuh, min 1 sama dengan 0. Nah, ini dan ini, kalau kita jabarkan, memuat X dan Y apa enggak? Yang memuat X dan Y yang mana? Kalau seperti ini kan? Iya enggak? Nah, ini tadi apa? Ini kan bangun yang sudah digeser tuh. Ini bangun yang berada pada pusat koordinat kan? Ya enggak? Nah, berarti tadi kalau ada X dan Y itu mengindikasikan kepada kita bangun itu tergeser. Tapi kalau ada perkalian X kali Y tadi, bangun itu terrotasi, terputar. Paham ya? Nah, sekarang ini sudah hilang nih. Berarti bangun itu seolah-olah pada sumbu yang baru sudah tidak tergeser lagi itu loh. Paham? Sudah berada pada pusatnya. Tapi masih ada ini. Masih ada suku apa? Suku X kali Y, berarti dia masih diputar. Dia masih miring nih. Sudah berada pada pusat koordinat, koordinat yang biru, tapi masih memutar, itu loh, Cah. Paham ya? Nah, maka kita pakai nanti rumus berikutnya lagi. Hubungannya yang pertama pakai hubungan ini tadi. Kita ketemu HK. Pak, ini FHK itu apa, Pak? FHK itu nilai H dan K yang sudah ketemu tadi, kita masukkan ke persamaan ini, Cah. Paham enggak? Jadi nanti semua X dan Y-nya diganti dengan X-nya diganti dengan H, Y-nya diganti dengan K. Kan nanti ketemu suatu bilangan toh. Nah, nanti bilangannya masuk ke sini. Paham nggak? Paham nggak? Oke. Nah, kalau sudah, langkah kedua, menggeser sumbunya sehingga seolah-olah dia tegak seperti tegaknya sumbu koordinat itu ya. Nah, perhatikan di sini. Pak, kok bisa di tengah-tengah koordinat gimana, Pak? Padahal persamaannya sudah berbeda. Yang membedakan pertama dan kedua ini loh, Cah. Kalau yang pertama tadi XY-nya itu enggak pakai aksen, sekarang XY-nya kan pakai aksen tuh. Ini loh. Paham ya? Jadi ini itu persamaan bantuan maksudnya. Persamaan dummy itu loh maksudnya. Jadi persamaan sing bener-bener dummy itu apa, Mas? Dummy itu kayak fazi. Jadi khayalan maksudnya. Bantuan lah ya. Jadi yang persamaan beneran ini gitu loh. Tapi berubah menjadi ini. Ini persamaan yang sudah pada sumbu yang biru gitu loh, Cah. Paham ya? Sehingga dikasih aksen membedakan dengan yang ini maksudnya. Paham ya? Nah, terus yang berikutnya hubungannya yang pakai ini. Sudut ini. Nah, mau menggunakan ini maupun ini, sama-sama masih ada koefisien A, B, dan C kan? Ini juga masih menyisakan A, B, dan C. Nah, A, B, dan C ini yang kita gunakan untuk mencari sudut perputarannya nanti. Ya, di sini ini, hubungannya di sini nanti. Jadi bahwa ternyata sudutnya itu kotangen 2 alfa sama dengan A min C per 2B. Jadi seandainya ini adalah alfa, kita nggak bisa langsung menebak alfa berapa. Tapi bahwa nilai kotangennya itu sama dengan nilai itu. A min C per 2B. Ini kalau ini boleh nanti Anda ambil dari sini, Anda ambil dari sini boleh. Karena ini sama. ABC-nya ini sama dengan ABC-nya ini. Nah, dengan persamaan ini ya, nanti kita akan mendapatkan persamaan yang baru. Di sini sudah pakai double aksen. Double aksen atau aksen itu? Double aksen ya. A double aksen S kuadrat plus C double aksen Y kuadrat. Moga-moga aku rasa salah. Masih FHK apa enggak ya? Oh, masih ini. Plus
FHK sama dengan 0. Nah, jadi FHK-nya tetap turun nanti, konstantannya tetap turun. Cuman ada yang berubah ternyata. Yang awalnya ABC, B-nya sudah hilang, karena setelah dirotasi sumbunya, bangun itu menjadi tegak kan, maka suku XY hilang, di sini sudah nggak ada ini. Sorry, ini double aksen harusnya. Kuadrat ini juga. Tapi, koefisien dari X dan koefisien dari Y kuadrat itu sekarang berbeda dengan ini. Kalau tadi ABC tetap ABC kan, kalau ini ke sini sekarang berubah ini. Yang awalnya A menjadi A double aksen, yang awalnya C menjadi C double aksen. Nah, berarti karena berubah nilainya juga berbeda pastinya. Lah hubungannya apa? Hubungannya yang atasnya itu kan. Nanti untuk menemukan A double aksen dan C double aksen itu menggunakan persamaan ini. A double aksen plus C double aksen itu sama dengan A plus C. Terus kalau dikurangi, A double aksen min C double aksen sama dengan A min C, agak panjang kalau ini. Cos 2 alfa plus 2B sin 2 alfa. Dengan syarat alfanya sudah ketemu dulu tadi loh ya. Sorry, ini ketangan 2 alfa ya. Bukan alfa harusnya. Nah ini. Dan nanti sudut yang kita peroleh ini bisa kita gunakan untuk menghitung ini. Ini kan juga persamaan nanti. A dan C kan bilangan saja. Sehingga nanti kan A double aksen plus C double aksen sama dengan suatu bilangan. Terus ini A double aksen min C double aksen sama dengan suatu bilangan juga. SPLDV lagi toh? Ya enggak? SPLDV lagi ketemu A double aksen dan ketemu C double aksen. Anda masukkan ke persamaan ini. Sudah selesai. Pak, kok belum sama dengan ini toh, Pak? Ini kan perperan gitu. Dan tinggal diperkan sendirian bisa. Jadi ibaratnya gini. Biasanya nanti di sini misalkan gini. Ini bentuknya 4x kuadrat plus. Jadi teman kalian sendiri. Sedang manggil burung dia. Melihara burung. Atau kucing mungkin. Misalkan gini saja. Jadi ini tuh sebenarnya seperti ini loh. Siapa itu? Hah? Tolong yang melihara kucing atau burung di mute dulu ya. Mikrofonnya ya. Oke. Nggak apa sih, nggak terlalu terganggu, tapi mungkin. Atau Anda mau ngomong? Itu maksudnya pengen interupsi? Enggak. Kalau enggak, tolong di mute dulu kalau belum mau ngomong yang di rumah. Nah, suaranya masuk. Oh, jangan-jangan dia enggak sadar. Atau tidur jangan-jangan. Ngigo itu jangan-jangan. Atau mic-nya mungkin kesenggol-senggol gitu. Jadi ini ya. Pak, kok belum sama seperti itu? Jangan bingung. Yang di rumah masih kelihatan enggak ini bawah ini? Masih, Pak. Ngeblur tapi ya? Iya, Pak. Ya biar meneh sah. Enggak ada solusi ya. Solusinya datang ke kelas. Ini jangan bingung. Ini kan tinggal nanti diubah toh, Sah. Kalau sudah ketemu seperti ini, kan tinggal diperper aja kan. Semuanya dibagi 3 kan selesai toh. Iya enggak? Maksudnya ini loh. Pak, ini kan belum seperti wujud ini, Pak. Perperan ini. Ya tinggal diper sendiri itu loh maksudnya. Jadi tinggal ini nanti berarti X kuadrat per 9 plus Y kuadrat per 4 min 1 sama dengan 0 kan? Min 1 sama dengan 0 sama dengan ini. Sama dengan min 1 gitu tuh. Sama dengan 1. Nah ini kan berarti sudah menjadi bangun irisan kerucut yang tegak dan pusatnya di 0,0. Paham ya? Jadi langkah-langkahnya tadi, Cah. Ini kalau cara pertama. Jadi ditranslasi dulu. Jadi menghilangkan X dan Y dulu. Sehingga mendapat fungsi ini. Terus mau moto siapa, Mbak? Saya? Oh.
Nah, aku tak rodok gaya sih lho. Gitu ya. Ben rodok sadar. Tapi bagus candid mungkin Pak ya. Ini yang langkah kedua, mengeliminasi atau menghilangkan suku X kali Y dengan memutar sumbu sehingga mendapatkan persamaan yang merah ini. Paham ya? Jadi yang langkah pertama kalau translasi itu intinya mencari H sama K. H-nya masukkan ke rumus ini katakanlah ini Fxy sama dengan ini. Fxy berarti X-nya diganti H, Y-nya diganti K. Kalau sudah menjadi ini, menghilangkan XY-nya dengan merotasi. Mendapatkan besaran rotasinya dengan persamaan ini. Kotangen 2 alfa sama dengan A-C per 2B. Tapi hati-hati di sini. Setelah hilang XY-nya, A dan C-nya, koefisien X kuadrat Y kuadratnya juga ikut berubah. Dengan perubahannya persamaan yang ini. Yang merah di sini nih. Gitu ya. Oke, coba kita terapkan itu pada soal. Tadi kenapa ini kamera saya taruh sini? Karena ini bisa digeser ini loh, Zah. Nah, geser gini kan itu masih kelihatan. Kita langsung pakai soal, itu maksud saya. Kalau ini di rumah kena silo enggak kaca? Enggak kena pantulan cahaya ya? Enggak. Oke. Kalau masih blur juga, Pak. Memang. Soalnya yang ini aja. Blur banget. Oh, nggak ada objeknya ya. Atau yang blur objeknya, jangan-jangan. Saya yang blur. Oke, jadi contoh soalnya saya langsung pakai ini. 4x kuadrat plus 2 akar 3 xy plus 2y kuadrat plus 10 akar 3x plus apa ini? 10y min 5 sama dengan 0. Coba sedikit saya besarkan tulisan saya. Semoga sedikit membantu. Oke, gitu ya. Perhatikan, Anda boleh lihat itu juga nggak apa, lihat papan aja nggak apa, lihat ini juga bisa. Bahwa masing-masing ini tadi, ini ternyata ini lengkap nih. Ada A di sini, A-nya berarti 4, ada B, B-nya berapa? 2 akar 3, ini ada C, ini D, ada yang salah? Ini. Oh. Ada 2 versi. Harusnya 2B sama 2. Oh, yang belakang ya. 2B. Oh, ini ya. Oh, sorry. Tuh. Mohon maaf, tadi sedikit salah tadi. Harusnya tidak 2B ini. Harusnya tidak B dan BE aja ya. Ini harusnya 2B gini ya. 2D, 2E. Tak geser lagi biar yang di rumah tahu. Mohon maaf. Yang ini tadi, selain bagian X kuadrat, selain yang koefisiennya kuadrat kan ada X dan Y kuadrat nih. Selain itu ada kali 2-nya gitu aja. Ngiling-ngilingnya gampang. Untuk khusus yang X kuadrat dan Y kuadrat nggak ada kali 2-nya. Tapi selain itu ada kali 2-nya. Matur nuwun sudah diingatkan. Nah, yang ini 2B, ini C, berarti yang X ini 2D, ini 2E, min 5-nya ini F. Gitu ya. Nah, ini nanti yang kalau kita sesuaikan aja dengan contoh soal tadi, caranya ini ditranslasi dulu. Kita mau pakai langkah cara pertama. Translasi dulu baru dirotasi. Jadi kalau ditranslasi kita pakai yang biru ini. Hubungan yang biru itu. Jadi 2AH tambah 2, tak tulis dulu rumusnya aja, tak tulis ulang. Karena yang di rumah hanya melihat ini. Ya, yang di rumah nggak melihat ini dan nggak lihat ini ya. 2BH plus 2CK plus 2E sama dengan
0. Kita masukkan nilainya. A-nya berapa, Cah? 4. Berarti kali 2, 8 ya. 8H. B-nya akar 3 saja kan? Kali 2 lagi. Berarti menjadi 2 akar 3K. 2D. 2D berarti keseluruhan ini ya. 10 akar 3. Sama dengan 0. Kemudian B-nya 2 akar 3 juga ya. Tapi kali 2 ya. Ya, kode 2 ya berarti. 2 akar 3 juga ya. H plus C-nya 4 berarti ya. C-nya 2 kali 2. Ada yang salah, Mas? Benar ya? Oh, udah benar. Oke. Tambah E-nya 5 kali 2 lagi ya, kembali ke 10 lagi. Nah, ini SPLDV nih. Dengan variabelnya H dan K. Menyelesaikannya bagaimana? Ya diakal-akali kayak biasanya. Ngakalinya gimana? Salah satunya dikali akar 3 gitu misalkan ya. Yang mana ya enaknya ya? Yang ini aja. Yang bawah misalkan dikali setengah akar 3 gitu ya. Kalau yang bawah kita kali setengah akar 3, yang atas tetap, maka ini 2 akar 3K plus 10 akar 3 sama dengan 0. Yang bawah berarti tinggal 3 aja kan? 3H ini 2 akar 3K setengah akar 3. Ini 5 akar 3. Betul nggak? Nah, ini dikurangi, berarti 5H. Ini 0. Ini tinggal 5 akar 15 per 5. Dikurangi loh ya. Sama dengan 0. Berarti 5H-nya sama dengan 5 akar 3. Hanya akar 3 betul? Minus, oke, ini minus ya. Oke, hanya ketemu minus akar 3. Masukkan ke persamaan enaknya kedua aja deh. Biar ini nanti hilang akarnya ya. Masukkan ke persamaan kedua. Jadi hanya diganti minus akar 3. Ini menjadi 2 kali akar 3 kali minus akar 3. 4K plus 10 sama dengan 0. Akar 3 kali min 6 ya, Mas. Min 6 plus 4K berarti 4K sama dengan min 4 ya. K-nya min 1. Lah ketemu nih. Hanya minus akar 3, K-nya min 1. Masukkan tadi. Kita kan nanti dari ini akan mendapatkan persamaan ini nanti. A aksen, A-nya biasa. AX aksen plus BX aksen Y aksen plus C Y aksen ini kuadrat plus FHK sama dengan 0. Jadi persamaan itu akan sedikit disederhanakan menjadi ini. HK-nya nanti harus ketemu di sini. Masukkan ke rumus ini dah. Ini berarti F minus akar 3, min 1. Langsung hitung aja. Dikuadratkan minus akar 3, jadi 3 ya. 3 kali 4, 12. 2 akar 3, X-nya min akar 3, berarti jadi min 3 kali 2, 6 kan? 6 kali min 1. Min 6 kali min 1 ya. Plus 6 ya. 2 kali Y kuadrat berarti 1. Plus 2. 10 akar 3 kali min akar 3. Min 3 kali 10 berarti min 30 ya. 10 kali min 1. Min 10. Min 5. Sama dengan 0. Gini ya. Oke, Pro kita. 20 dikurangi 45. Betul ya? Min 25. Nah, peroleh kita persamaan baru ini. Jadinya A-nya tetap. 4X aksen kuadrat. Itu juga tetap. 2 akar 3 XY. Tapi ini tidak ditulis di buku itu. Karena buku itu maksudnya
biar cepat, biar ringkas ya. Dia langsung rotasinya dihitung sekalian. Kalau Anda perhatikan di situ, kalau perhatian. Ini tetap kan 2Y kuadrat kan, baru dikurangi 25 sama dengan 0. Nah ini persamaan kedua yang lebih ringkas dari yang hitam tadi, hitam awal. Ini itu seolah-olah sudah di translasi. Translasinya berapa? Translasinya ini kan. Jadi H dan K itu translasi sumbu. H itu maksudnya berarti minus akar 3. Minus akar 3. Berarti dia digerakkan X-nya ke arah kiri sejauh akar 3. K-nya minus 1. Berarti ke bawah sejauh 1. Paham ya? Jadi mau menggambar habis tempatnya. Ini aja, kecil aja di sini. Jadi seolah-olah gini. Nah, yang awalnya ini XY, dia sudah digeser nih. Karena hanya min 3, berarti min 3 sekitar 1,7 ya. Berarti kira-kira sekitar di sini ini. K-nya min 1 di sini. Berarti translasi yang baru, jadi bantuan sumbu bantuannya yang baru, yang digeser menjadi ini. Nah, ini menjadi X aksen dan Y aksen. Ilustrasinya kira-kira seperti begitu. Paham ya? Nah, di tempat yang baru ini, di sumbu yang biru ini, bangun itu akan punya persamaan yang ini gitu loh. Paham nggak maksudnya? Di sumbu yang hitam, bangun itu punya persamaan yang panjang ini. Tapi di sumbu yang biru, bangun itu punya persamaan ini. Betul? Paham ya? Nah, tapi masih ruwet karena ini masih ada X kali Y, jadi posisinya mesti nggak tegak. Berarti kita cari dulu alfanya biar seolah-olah tegak pada sumbu yang baru. Nah, dengan rumus tadi itu sekarang pakai yang merah. Kotangen 2 alfa sama dengan A min C per 2B. Ini. Betul ya? Ya salah, Mas. Ini 2, itu rumus yang baru harusnya tetap 2B apa B aja ya? Harusnya tetap 2B, Mas. Saya sebentar, Mas. Kayaknya sih tetap 2B. Rumus yang baru setelah ketemu HK. Oh, ini masih 2B, sorry. Saya yang salah. Ini masih 2B. Nah, intinya yang bagian ini tetap sebenarnya. Ya kan? Yang berubah kan yang di belakang sini kan ya. Nah, A-nya masih tetap berarti biro 4, C-nya 2 ya. 2B berarti tetap 2 akar 3. 2 per 2 1 ya. Seper akar 3 berarti kan sepertiga akar 3. Betul nggak? Kotangen itu sepertangen. Ya nggak? Jadi atau gini nek ben gak bingung malah ngene wae. Berarti nek kotangannya seperti akar 3, berarti tangannya akar 3 kan? Nilai sudut berapa yang tangannya akar 3? Kayaknya 60. 60 ya? Betul ya? 60. Nah, berarti ini 2 alfanya adalah 60 itu pi per 3. Nah, gitu ya. Pak, kok pakai di kuadran pertama? Nah, kemarin sudah saya jelaskan itu waktu nge-zoom itu. Karena ini positif semua ya. Ini taruh nanti. Ini kan X-nya. Ini kan kalau tangen itu Y per X, kalau tangen kan X per Y itu. Berarti kan X-nya positif, Y-nya juga positif. Berarti di kuadran 1. Saat X positif, Y positif kan sudutnya di kuadran 1. Makanya kita pakai kuadran 1. Sudut kuadran 1 adalah pi per 3. Itu loh. Nek cek eling, nek zoom ini enggak tekke, nek ora enggak tekke ora ngerti. Sing enggak tekke sing takon tok. Sing takon iki sapa ya? Sapa? Cewek gitu sing takon iki. Sakila. Oh. Mana sekarang? Di rumah? Di rumah? Iya, kenapa Pak? Oh ya. Oke. Nah, kalau sudah sah,
kita sudah tahu nih perputaran sumbunya nih. Jadi ternyata nanti sumbunya itu berputar sejauh 60 derajat. Jadi 2/3 agak naik ke atas ya. Jadi nanti gini, bantuan sumbu yang baru itu kira-kira gini. Nah, yang merah ini. Di yang merah ini sudah nanti sumbu X double aksen dan Y double aksen. Persamaan yang baru nanti akan tegak di sini. Tapi masalahnya ini, nggak bisa kita langsung hilangkan ini, nggak boleh. 4 dan 2-nya ikut berubah nanti, A dan C-nya. Dengan persamaan yang kesamaan itu tadi. Bahwa A double aksen plus C double aksen sama dengan A plus C. Berarti A plus C berapa ini? 4 tambah 2 kan? 6. A double aksen min C double aksen sama dengan A min C kali cos 2 alfa tambah 2B sin 2 alfa. A min C berapa, Cah? Min 2 kali cos 2 alfa. Nah, alfa ini 60 berarti 2 alfa 120 ya? Berarti 2 alfanya kan 120 tuh? Sorry. Oh, tetap ya? Tetap, mohon maaf. 60 berarti setengah ya, Mas ya? Oh, iki kleru. Sing 2 alfa 60 berarti alfanya 30 ya. Anggaplah ini 30. Gampangannya. Kayak gampang wae. Timbang dihapus kan malah suwen, malah ruwet. Anggaplah ini 30 gitu aja ya. Sorry. Ini 2B-nya 2/3 kan? Sin 2 alfanya setengah akar 3 ya. Min 1 tambah 1 kali 3. 3 ya? 2 enggak ini? Betul enggak sih? Ini min 1, ini 2 kali setengah 1, akar 3 kali akar 3, 3. Betul ya? 2. Nah, ini SPLDV lagi. A plus C 6, A min C 2. Gampang kalau ini. Mau ngilangkan yang mana dulu gampang. Kalau dikurangi dulu berarti menjadi 2 C double aksen sama dengan 4 kan? C double aksen sama dengan 2. Berarti A double aksennya nggak usah dihitung, langsung ketemu. 4 loh. Oh, ini 2 ya? Berarti ini 1, ini 4. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Berarti ini 2 ya. Sehingga C-nya 1. C-nya 1, A-nya 5. Oke, nah gini. Nah, kalau sudah ketemu A sama C, A double aksen sama C double aksen inilah yang nanti menjadi koefisien X dan Y yang baru. Jadinya menjadi persamaannya 5 X double aksen kuadrat plus C-nya 1 sendiri, berarti Y double aksen kuadrat. FHK-nya tetap. FHK-nya tetap menggunakan yang atas tadi. Berarti min 25 sama dengan 0. Nah, gampang kan? Berarti kalau ini kita bagi 25 semua, ini menjadi per 5 plus Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Elips kan ini kan? Nah, jadi inilah persamaan baru elips yang ada pada sumbu merah. Paham ya? Bukan sumbu hitam lagi. Sumbu merah karena sudah pakainya X double aksen dan Y double aksen. Berarti A-nya berapa di sini? Berarti dia horizontal. Karena yang panjang di Y kan? A-nya berarti akar 25, A-nya 5 kan? 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira di sini sama di sini. 45. Terus B-nya 5, akar 5. Akar 5 itu sekitar 2, sekian. 2 lebih dikit ya. Akar 5. 2 lebih dikit. 1, 2. Nah, berarti gambarnya kira-kira nanti gini kan. Nah, ini. Paham nggak dapatnya kayak gini? Tahu ya? Karena ini A-nya yang lebih panjang kan?
Akar 25 itu 5, berarti 5 ke arah Y double aksen dan ke arah minusnya. B-nya yang lebih pendek, tapi ini masih kuadrat, berarti akar 5. Akar 5 itu 2 lebih dikit. Ini. Nah, inilah gambar dari elips yang ini tadi. Gambar elipsnya untuk ketiga persamaan ini sama, jangan dikira beda-beda ya. Mau pakai persamaan yang hitam, mau yang biru, mau yang merah, elipsnya ya cuma ini saja. Pak, kok persamaan beda-beda? Karena dia berdasarkan sumbu yang beda-beda. Paham ya? Elips ini pada sumbu, dilihat dari sumbu yang hitam persamaannya ini. Paham? Elips ini dilihat dari sumbu yang biru, persamaannya yang biru ini. Elips ini dilihat dengan pada sumbu yang merah, persamaannya ini. Gitu. Udah paham belum maksudnya ini? Silakan, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Yang di rumah, paham? Nggak jelas. Blur, Pak. Blur banget ya? Di bawahnya, Pak. Blur, Pak. Yang agak bawah-bawah ya? Oke. Iya. Ini tetap aja ya? Nggak ngefek ya? Kameranya harus beli yang mahal harusnya. Kamera Prodi itu soalnya. Oke. Ada pertanyaan? Jam berapa ini? Silahkan, Mas. Maksudnya? Apanya, Mas? Oh? Iya, ini enggak. Ini kan saya ambil salah satu aja, Mas. Ini kan harusnya enggak cuma itu kan. Maksudnya ini bisa hanya di X, bisa di Y kan. Yang bawah kan juga gitu tuh. Bisa yang minus bisa Y-nya, bisa X-nya tuh. Terus parabolanya juga yang kuadrat bisa X-nya, bisa Y-nya. Maksudnya itu enggak saya tak tulis semua kebanyakan. Paham ya? Oh ya nanti ketemunya yang bagaimana disesuaikan dengan rumus-rumus yang sudah ada itu maksudnya. Yang penting sudah dalam bentuk yang sederhana itu loh, Mas. Paham ya? Oke. Ada lagi yang di sini mungkin mau difoto kalau mau lebih jelas silahkan. Kalau dari belakang nggak kelihatan mendekat nggak apa? Nanti bisa kalian share di grup. Grup yang ada saya ya, biar saya juga dapat fotonya maksudnya. Kalau grup yang nggak ada saya cukup untuk membicarakan dosennya saja. Kalau membicarakan materi yang ada saya gitu ya. Kan ada 2 grup tuh. Grup ada dosen dan grup tanpa dosen. Nah, itulah kelas. Nah, grup yang nggak ada dosen untuk membicarakan dosennya. Yang ada dosennya untuk membicarakan materi itu loh. Ojo kleru kok. Lah yang mendiskusikan dosennya. Udah belum ini? Udah, yang di rumah ada yang mau tanya? Halo? Dari saya tidak ada. Ya, Mbak? Belum ada, Pak. Yang biru ini, Mbak? Oh, ini toh. Itu bebas sebenarnya, Mbak. Itu ini ada pertanyaan, kenapa ini harus 2B, 2D, dan 2E? Kenapa nggak sama-sama A, B, C, D, E, F itu aja gitu, Mbak ya? Bebas. Hanya nanti kita ngowai semua yang ada di buku. Jadi bagian persamaan-persamaan ini akan berubah semua nanti. Jadi yang awalnya ini 2B menjadi B saja. Yang awalnya 2C menjadi C saja gitu. Ini menjadi D, ini menjadi E. Jadi nanti semuanya menyesuaikan, Mbak. Jadi ini masalah aja sih. Masalah sang penulis saja. Si penulisnya saja. Seperti halnya kayak yang apa ya? Saat kita kemarin bicara tentang apa yang ada angkat. Oh, ini. Persamaan parabola itu yang kemarin saya sudah jelaskan juga waktu Zoom. Kalau ngikuti Zoom-nya, kalau nggak tidur itu ya. Sorry, ini kok 4J, ini 4PJ harusnya ya. Oke ya.
Nah ini 4 PJ gitu tuh. Nah, P-nya nanti tentunya apa? Ujungnya digunakan untuk mencari titik fokusnya tuh. Kalau ini 4P, ketemu P-nya, terus fokusnya itu senilai berapa? 2P ya, kalau nggak salah ya. Betul nggak? Setengah P ya? Setengah P. Betul setengah ya? Jadi seandainya gini, misalkan S kuadrat itu nanti kita punya ininya 8J gitu. 8J itu berarti 4P. Berarti P-nya 2 kan? Nah, berarti letak fokus dan garis arahnya satu satuan. Karena setengahnya P. Paham enggak? Paham ya? Lah, mungkin orang lain, entah di negara lain, entah dosen di kampus lain, dia langsung gini malah. 8P Y. Paham? Supaya apa? Fokus dan garis arahnya langsung P. Paham nggak, Mbak? Ini loh. Kalau 4PY, fokus dan garis arahnya kan menjadi setengah P. Berarti kan ini 8 dibagi 4 dulu, ketemu P-nya 2, gitu tuh, Mbak. Fokusnya masih setengahnya lagi, ya gitu. Berarti kan 1. Nah, tapi mungkin buku lain atau dosen lain atau penulis lain, dia mungkin nggak pakai 4, tapi pakai 8P. Atau mungkin nggak pakai P, 8KY misalkan. Sehingga kalau seperti ini, kalau kita punya X kuadrat sama dengan 8Y, maka K-nya sama dengan 1 toh? Ya enggak? 1 itulah langsung menjadi jarak fokus dan jarak garis arah. Enggak perlu dibagi lagi. Mungkin dosen lain lagi, Mbak, enggak pakai koefisien ini. Langsung X kuadrat sama dengan pakai huruf lain lagi. P sudah, K sudah, Z itu nanti identik dengan sumbu. C aja ya. CY gitu. Nah, kalau seperti ini, berarti kalau kita punya X kuadrat sama dengan 8Y, berarti C-nya sama dengan 8. Tapi mencari fokus dan garis arahnya adalah 1/8 dari C. Jadi bebas, tapi nanti rumus-rumus lain yang menyesuaikan. Tapi konsepnya sama sebenarnya, gitu loh, paham ya? Seperti yang ditanyakan Mbak Zarena, mohon maaf saya nggak pernah ketemu offline, jadi lali-lali kabeh. Sing cowok-cowok ya lali aku. Mas sing pojok sama Mas pakai peci. Aku lah. Pak Ahmad? Siapa? Daniel, wah. Tadi tambah amat. Oh, enggak apa. Nanti belajar sama yang lain. Belajar sama saya juga boleh, Mas. Tapi cakep banget Mas Akin. Itu ya. Oke. Yang penting jangan pakai jilbab. Peci aja. Oke. Paham Mbak ya? Jadi ini tadi Mbak, Pak kalau saya misalkan pakai langsung B dan E boleh nggak Pak? Boleh. Tapi di sini nanti Anda merubah ini. Semua yang ada B, C dan E, B, D dan E, Anda hilangi angka 2-nya. Ini memudahkan di sini aja sih Mbak. Jadi biar di sini 2 semua kan? 2. Kalau ini nggak pakai 2, nanti kan jadinya gini hilang. Ini hilang, ini hilang. Ini kan jadi ada yang 2, ada yang enggak. Di sininya mungkin sedikit bingung, tapi di sininya sekarang mudah karena sama-sama pakai 2 semua. Di sininya juga lebih mudah. Ya biasa sih, enggak mudah-mudah banget sih. Tapi kalau ininya yang dimudahkan, rumus ininya nanti sedikit bingung. Maksudnya kalau ini menjadi A, B, C, D, E, ini kan ada yang 2, ada yang enggak kan gitu ya. A-nya 2, B-nya sama ininya enggak pakai 2. Ini enggak pakai 2, ini pakai 2, ini enggak pakai 2 gitu Mbak. Paham ya? Jadi itu hanya ini aja sih, hanya istilahnya apa ya? Pilihan penulis untuk memudahkan pembaca itu aja.
Paham nggak? Paham ya? Udah paham ya? Oke. Yang lain paham? Saya nggak tanya itu, Pak. Yang lain jadi paham terserah gitu ya. Karena nggak tanya. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang yang gagas cuma yang tanya kok. Sudah ya ini ya? Sudah difoto, Mas? Sudah di-share? Jelas fotonya? Jelas yang? Oke, ini sudah jam 9:06. Yang kelas A kalau mau izin silahkan. Saya tak terusan sedikit lagi. Kalau izin silahkan atau kalau mau nyambi silahkan. Terutama kalau nggak ada sinkronus kan bisa disambi. Bisa saya hapus? Bisa. Silakan, Mas. Nah, sudutnya betul. Lihat negatifnya di mana? Biar Mas Zoom untuk ngantuk hari. Enggak, Mas. Dulu di Zoom, tapi mungkin beda sih, sorry. Saya jelaskan mungkin di satu kelas saja ya, masalah itu ya, sudut itu ya. Di kelas yang satunya mungkin belum dijelaskan. Jadi gini, termasuk untuk mencari yang lain semuanya, Cah. Biasanya kan tangan dan kotangan ya. Kalau tangan itu biasanya untuk menghitung yang apa kemarin itu. Koordinat, sistem koordinat antara kuadrat kartesius ke polar. Rumusnya kan kalau tangan theta atau tangan alfa kan y per x toh. Ya enggak? Kalau di sini kotangan. X per y. Lah, nanti ya, ini kan diperoleh dari bilangan per bilangan toh, sini toh. Ya enggak? Bilangan per bilangan ini. Kalau kotangan yang di sini rumusnya dari A min C per 2B. Nanti Anda akan memperoleh seperti ini. Misalkan Pak kok minus, Pak? Minusnya misalkan min 1 per akar 3 misalkan. Nah ini berarti yang bagian minusnya di X. Bagian positifnya di Y. Kuadran berapa yang minusnya X, positifnya Y? 2 kan? Nah, kuadran 2 yang senilai dengan ini tadi berarti 60 derajat kan? Berarti berapa? 120 kan? Kan 180 min 60. Betul nggak? Konsep ini di kelas 2 SMA. Trigonometri. Makanya penting. Harusnya saya nggak usah jelaskan lagi. Bahwa untuk semua nilai trigonometri itu di kuadran 2 nilainya kalau gini ya. Sin pi min alfa kan sama dengan sin alfa kan gitu tuh. Nah, berarti kalau 100 yang sama dengan 60 ya berarti 180 min 60 berarti 120 derajat. Paham ya? Nah. Gini Mas, jadi meskipun gini, tangan juga gitu, tangan yang dulu waktu kita perubahan sumbu koordinat 1 kan. Kalau dilihat hasil akhirnya positif. Ya enggak? Jadi orang akan langsung menerka, oh tangannya 45 derajat. Tangan yang nilainya 1 45 derajat tuh. Betul enggak sih? Betul ya? Cuman satunya kan diperoleh dari minus per minus. Ya enggak? Lah minus per minus itu berarti sebenarnya dia posisinya pada Y negatif dan X negatif. Berarti dia harusnya di kuadran 3 kan? Lah kuadran 3 yang senilai dengan 45 berapa? 225. Pi plus alfanya toh. Ya enggak? Kalau alfanya 45 berarti kan yang senilai dengan itu kan pi plus alfa toh. Betul enggak? Kuadran 3 tangan kan positif. Semua sin tan cos. Itu rumusnya tuh. Semua kuadran 1, sin untuk kuadran 2, tangan untuk kuadran 3, cos untuk kuadran 4. Jadi 1 itu bisa di 45 derajat, bisa di 225 derajat. Tanpa Anda memperhatikan ini, Anda akan langsung menjawab, oh dia 45 derajat. Padahal diperoleh dari nilai minus per minus. Berarti harusnya dia yang di kuadran 3. Paham belum? Menjawab Mas pertanyaannya ya.
Jadi nanti juga gitu. Pak, kapan dia tahu di kuadran 1 atau 2 atau 3? Perhatikan ininya. Bilangan pecahan ini. Dia plus semua atau minus di salah satu atau minus semuanya. Betul? Yang belum paham nggak usah sungkan tanyakan. Sudah paham? Sudah ya. Oke. Oke. Ini, Mbak, kamu kemarin nggak pulang kampung? Orang anu ya, punya kakek di sini, nenek di sini. Ketemu sama orang tua di sini. Oh, orang tua yang di sini ya? Nggak ke sini juga? Oh, kamu ke rumah nenek aja. Nenek sekarang posisi kos di Solo. Oh. Sudah bisa dihapus? Bisa? Ada yang bisa hapus? Mas, silahkan. Mas Ahmad Daniel. Tadi jadi Ahmad Daniel. Sama masih ngomong mau aja. Aku malu-malu tok lo mau lo. Sembrono aja. Kayak anak saya kemarin mengerjakan bahasa Jawa. Istrinya Sopo garwane Raden Janaka. Dewi Sembrono, Jawa Sembrono. Sembodro. Dewi Sembrono. Kalau bukan orang Jawa, Jawa Barat mungkin tahu ya. Yang biasanya wayang itu Jawa Tengah, Jawa Barat ya, Sunda mungkin ya. Kalau luar Jawa ada wayang. Oh, sama ya? Oh gitu. Oh ya, blur banget ya. Bisa ya? Mas, ini Mas siapa aku lah, Mas? Ya, Mas? Mas Raffi. Raffi ini. Berarti yang koordinatornya kelas A. Sing awake gede biasanya loro, Mas. Mas kamu yang apa, B, Mas? Yang Colomadu bukan? Samarinda? Oh, Davi. Mana, Mas? Oh, Banyuanyar. Selali. Banyuanyar karo Colomadu. Yo, lewati ya. Banyuanyar nggak banjir lagi ya, Mas ya? Udah nggak, jarang banjir sekarang ya. Banyuanyarnya nanti, Mas? Dekat Alabidin. Barat. Oh, dekat situ malah. Belakangnya. Utaranya situ ya. Oke, saya yang kedua sekarang. Aduh, lah salah sah. Kudune gak dihapus tapi raw. Tapi hubungannya sedikit berbeda. Oke, yang kedua kalau diputar dulu baru ditranslasi. Kalau diputar dulu baru ditranslasi. Kayaknya sih lebih mudah kayaknya loh.
Oke. Baik, perhatikan ini kalau yang kedua, Cah. Yang Oke, perhatikan. Yang kedua ini sedikit agak tidak beraturan, maksudnya tidak ada rumus baku untuk kayak tadi ya. Kalau pertama kan ini kemudian ditranslasi hanya hilang bagian ini saja menjadi ini A-nya tetap, B-nya juga tetap kan tadi, sampai C-nya ini masih tetap. Nah ini yang berubah tadi hanya itu hilang, terus ini jadi F, H. Jadi ini baku ini. Rumusnya menjadi ini, kemudian dirotasi juga langsung ada bakunya seperti ini. Double aksen kuadrat plus C double aksen Y kuadrat, double aksen kuadrat plus F, H, koma K. Nah ini kalau yang tadi ya, yang langkah pertama, yang ditranslasi dulu, translasi itu digeser, baru dirotasi. Nah kalau dirotasi dulu, ini menjadi apa itu nanti tidak baku, tapi pokoknya ngikuti perubahan ini aja nanti. Ngikuti perubahan setelah kita mensubstitusi rumus ini. Jadi substitusinya, kalau Anda masih ingat rumus rotasi dulu, rumus rotasi waktu di SMA, itu kita akan mendapatkan hubungan itu, Cah. X itu sama dengan X aksen. Kalau dulu X aksen sama dengan apa kan gitu. Karena yang dulu kita cari bayangannya. Nah kalau sekarang ini agak sedikit dibalik ini. X-nya apa? Terhadap bayangan, dia persamaannya apa gitu. Jadi X aksen cos alpha min Y aksen sin alpha, kemudian Y-nya X aksen sin alpha plus Y aksen cos alpha. Nah, nanti mengikuti. Jadi setelah kita ubah X-nya ini dan Y-nya ini, semuanya kita substitusi dengan hubungan ini, nanti otomatis persamaan itu akan hilang bagian XY-nya. Ini kan ini rumus rotasi tuh. Ya enggak? Rumus yang ada sin kosin kosan rumus rotasi sumbu. Kalau Anda ingat dulu rotasi titikan gitu tuh, rotasi bayangan gitu. Nah, berarti tadi kita akan mengeliminasi bagian XY-nya. Nah, tapi nilai ini ya, A kuadrat X kuadrat plus C kuadrat aksen Y kuadrat plus D aksen E plus E aksen Y plus F aksen sama dengan 0. Jadi kira-kira persamaannya hanya tinggal ini. Mungkin akan masih memuat nilai X dan nilai Y. Kalau posisinya tergeser ya. Nah, kita nggak tahu. Kadang-kadang ya soal itu ada yang mudah. Jadi cuman kena satu transformasi aja. Cuman keputar saja misalkan. Kalau cuman keputar berarti otomatis ini juga nanti langsung hilang kan? Kan berarti tinggal yang ini aja tuh. Tinggal yang X kuadrat Y kuadrat. Tapi kalau ternyata setelah diputar kok masih menyisakan ini, oh berarti masih perlu ditranslasi gitu ya. Nah, ini ke sini A aksen, C aksen, D aksen, E aksen, F aksen itu enggak ada rumus bakunya. Pokoknya dia akan muncul setelah kita masukkan ini ke X dan
Y. Jadi ini pokoknya langsung substitusikan ke sini. Langsung substitusi ke persamaan awal, dia akan otomatis menghilangkan XY dan akan menghasilkan koefisien-koefisien baru gitu maksudnya. Paham ya? Kalau ini kan tadi ada rumusnya tadi. Dicari pakai 2AB 2AH plus 2CK dan 2E tadi toh. Dan seterusnya tadi, terus dicari kayak SPLDV tadi. Ini ke sini juga ada rumus bakunya tadi. A double aksen plus C double aksen sama dengan A plus C itu toh. Dan seterusnya. Tapi di sini nggak ada. A, C, D, E, F-nya nggak perlu, nggak ada rumusnya. Setelah ini dimasukkan, ini akan muncul sendiri. Semoga paham. Paham ya? Nah, kalau sudah ini ke sini, ini kan harusnya juga berubah nanti ke wujud ini. A double aksen S kuadrat plus C double aksen Y kuadrat. Oh, ini ada aksen-aksen. Saya hilang. Udah lama hilangnya. Masih spotlight. Masih record ya ini. Oke, jadi kalau sudah ketemu ini, sudah dirotasi dan ternyata masih ada bagian X dan Y, ini ke sini juga nggak ada rumus baku. Kalau ini seperti pelajaran persamaan kuadrat yang pernah Anda dapatkan, entah SMP, entah SMA, istilahnya kalau dulu, kalau saya nggak salah, mengistilahkan itu melengkapi kuadrat sempurna. Ingat nggak? Lupa? Lupa ya? Ini, iki apa sih Pak? Tak kasih ilustrasi, melengkapi kuadrat sempurna itu gini aja. Kalau Anda punya ini, S kuadrat min 2X plus 4 sama dengan 0, Anda jadikan bentuk kuadrat gampang tuh. Apa ini? Ini kan sama dengan X min 2 kuadrat sama dengan 0. Ya nggak? Nah, tapi kalau yang diberikan misalkan gini, ini plus 6 sama dengan 0, bisa langsung nggak? Nggak bisa kan? Ya ini kan, nah ini melengkapi kuadrat sempurna itu sah. Ini kan min 2. Min 2 berarti kan B-nya itu kan min 1 toh. Sorry, separohnya. Iki aku salah ki mau. Iki jenenge 4 toh. 4 toh, ya. Nah, ini baik. Nah. Ini misalkan separohnya berapa? Min 2 kan? Lah min 2 ketika dikuadratkan kan harusnya 4 itu loh. Berarti kita butuh kuadrat sempurnanya yaitu 4. Nah, maka ini dibuat dulu menjadi ini. Kasih plus 4 dulu. Tinggal ini sisanya berapa gitu loh. Paham? Sisanya 2 sama dengan 0. Nah, yang ini sama dengan S min 2 kuadrat. Nah, jeeling ra? SMP apa SMA? Jangan-jangan SD Anda sudah belajar ini? Belum? PAUD, Mas. Keren PAUDmu. PAUDmu PAUD akselerasi. Nih sekolah ini Mas, anakku tak sekolah kayak yang PAUDmu. Ini mengingatkan, paham ya? Nah, jadi ini ke sini nggak ada rumus. Kapan A, C, D, E, F ini menjadi A double aksen, C double aksen, F double aksen dengan melengkapi kuadrat sempurna tadi. Paham nggak? Yang di rumah ada pertanyaan? Pertanyaannya Pak, kapan beli webcam baru? Ada Mas? Tidak ada. Oh, nggak ada. Mbak ya. Langsung kita terapkan pada contoh sekarang. Contohnya yang contoh nomor 1 di buku. Nah ini. Jadi ini X kuadrat plus akar 3XY plus 2Y kuadrat plus akar 3X min Y min 8 sama dengan 0. Lah dengan ini berarti kita nggak perlu lagi kalau ini A, B, C, D, E, F-nya nggak perlu di sini kalau kita mau pakai rotasi dulu.
Yang penting kita ingat rumus rotasinya tadi. Rotasi yang merah ya. X sama dengan X aksen cos alpha, min Y aksen sin alpha, Y sama dengan X aksen sin alpha plus Y aksen cos alpha. Oh ya, sorry. Di sini ada yang kurang tadi. Yang masih tetap dipakai tadi aja. Ini. Kotangen 2 alpha sama dengan A min C per... Oh, sorry. ABC-nya masih digunakan untuk ini. ABC-nya digunakan untuk ini. Nah, ini berapa? A-nya berarti 1 min 2 per 2B-nya akar 3 itu sendirian ya. Ini kan 2B juga. Nah, berarti berapa ini? Min 1 per akar 3. Nah, ini tadi. Tangannya berarti sepertiga kan ya. Tangannya akar 3 itu berarti 60 ya. Betul kan kebalikannya tangan. 60 tapi ini di kuadran berapa? Ini kan X per Y. Yang min yang atas ya. Kuadran 2 yang senilai dengan 60 berarti 120 ya. Berarti 2 alfanya sama dengan 20 itu 2 pi per 3 bukan? 120 itu. Sampai dihitung tenanan ya. 2 kali 80 kali 3. Oke. Berarti alfa sama dengan pi per 3 kan? Iya enggak? Nah, ini yang digunakan untuk menghitung ini ya. Berarti X-nya berapa? X aksen kali cos alfa. Cos 60 berapa? Setengah ya? Setengah X aksen min sin-nya berapa? Setengah akar 3. Y aksen ininya. X-nya. Sin-nya setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 X aksen plus setengah Y aksen. Nah, kalau ini agak ruwet mensubstitusikannya. Perlu kehati-hatian. Saya pakai yang spidol hitam karena yang merah mau habis ya. Semua X-nya kita ganti ini. Semuanya kita ganti ini. Nah, itu kalau langkah rotasi memang harus gitu. Jadinya ruwet. Setengah X aksen min setengah akar 3 ya aksen kuadrat akar 3 X-nya itu sudah dimulai Pancasilanya. Sorry, masih dikali ini ya. Dua kali Y. Nah, ini terserah nanti Anda pilih yang mana caranya. Ini rumusnya nggak ada yang diingat sih. Cuman ini tok rumusnya. Tapi ngerjakannya panjang. Gak ruwet ini. Ini min Y. Min Y. Setengah akar 3 X aksen plus setengah Y aksen baru dikurangi 8 di sana ya. Sama dengan 0 di sana nggak kelihatan. Oke. Daripada di sini nanti iman-iman. Oke, aduh. Per 4 X aksen kuadrat min 2 kali ini 2 kali ini tetap setengah ya. Setengah akar 3 X aksen Y aksen ini kuadrat plus 1/4 kali 3 berarti 3/4 Y aksen ini X aksen kuadratnya akar 3 kali akar 3 3 kali 1/4 3/4 X aksen kuadrat, oke. Terus XY-nya ini ketemu ini biro.
Seperempat kali akar 3 juga berapa? Oh, sorry, ini akar 3 tok. Enggak deh. Enggak. Ini kali ini seperempat kali 3, 3/4. Min 3/4 kali akar 3. Min 3/4 akar 3 Y aksen X. Baru Y aksen X-nya ya, belum X aksen Y-nya. Plus 1/4 akar 3 X aksen Y. Terus Y kuadratnya. Ini kali ini 1/4, ini kali ini 3. Min juga sama. Min 3/4. Ya, kalau salah tolong diingatkan. Yang ini, Mbak. Kenapa? Ini kali akar 3. Oh. Akar 3-nya ini. Hah? Yang ini yang ini, Mbak. Ini kan dapatnya dari sini dan ini toh, Mbak. Setengah kali setengah kan 1/4. 1/4 akar 3 kali akar 3 ya. Oh iya deh. Ini 3/4 berarti ya. Biasanya mbuh lah karepmu mesti. Nunggu dadi wae ya. Iki 1/4 kali 3. 3/4 kali 2. 3/2 X aksen kuadrat. Ini kali ini berapa? 1/4 akar 3 kali 2, 1/2 akar 3 kali 2 lagi. Akar 3 saja. X aksen, Y aksen. Yang belakang 1/4 kali 2, setengah Y aksen kuadrat. Dan seterusnya. Nah, hitung sendiri nanti ya. Panjang. Di sini enak. Nah, di sini enaknya gimana, Pak? Nah, ini jika disubstitusikan akan diperoleh ini. Nah, jadi ini nanti setelah dihitung semua, silakan dihitung, akan diperoleh, gitu ya. Sesuai enggak waktunya enggak itu? Itu dah. 5 X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat min 4Y aksen min 16 sama dengan 0. Yang enggak percaya silakan dijabarkan sendiri nanti. Saya aja percaya sama itu. Itu ya. Nah, pokoknya kalau ini kita hitung nanti toh. Sing jadi gini, sing X kuadrat dengan yang X kuadrat hitung semua. Yang XY dengan XY hitung semua. Yang Y kuadrat dengan Y kuadrat dihitung semua. Yang X dengan X dihitung semua, yang Y dengan Y semua dihitung, itu akan menghasilkan ini. Nah, inilah persamaan baru setelah dirotasi. Paham ya? Harusnya ini merah harusnya, mohon maaf. Dan harusnya ini merah ya. 5X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat min 4Y aksen min 16 sama dengan 0. Nah, ini kalau diilustrasikan, awalnya sumbunya begini, terus dirotasi dulu berarti. Dirotasi sejauh ini. Sorry. Ikmo bisa, aku ada yang salah nggak? Udah benar tadi ya? Kuadran 2 ya. Kuadran 2 dibagi 2 ketemu ini ya. 60. Nah, ini berarti langkah pertama itu merotasi dulu. Jadi langkah pertama diperoleh sumbu yang merah ini dulu. X aksen dan Y aksen dulu. Nah, tapi ternyata ini masih memuat Y saja. Berarti masih ada translasinya. Seandainya nggak ada ini gampang. Seandainya nggak ada ini langsung ketemu. Berarti nggak ada translasi kan? Tapi karena ada ini berarti oh ternyata dia tergeser juga, tertranslasi. Dengan cara apa? Melengkapkan kuadrat sempurna tadi. X-nya nggak perlu karena X-nya sudah nggak ada X kan? Berarti cukup ini X-nya gini. Terus yang ini
Berarti kan ini harusnya gini nanti. Iya enggak? Min 4 kan separuhnya min 2 toh. Terus kalau ini dikuadratkan kan harusnya dapat min 4. Dapat plus 4 kan? Dapat plus 4 tapi biar nggak mengurangi, nggak merubah nilai kan harus dikurangi 4 lagi. Baru dikurangi dengan 16 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini harusnya jadi double aksen. Maksudnya biar membedakan dengan yang atas nanti ya. Ini berarti kuadrat Swan ya. Ini Y double aksen min 2 kuadrat sama dengan 2. Oh, betul ya? Berarti kita punya ini per 4 tambah ini. Oh, sorry, ini masih 1 aksennya. Salah saya. 1 ini ya. Ini per 20 sama dengan, betul ya gini ya. Nah, ini dengan ini nggak ada bedanya sih. Baru kalau mau diubah pakai double aksen itu harusnya gini. Ini double aksen plus ini double aksen tapi sudah hilang min 2-nya. Kok bisa, Pak? Maksudnya wis digeser. Kalau setelah digeserin harusnya sudah X dan Y-nya tidak lagi dikurangi sesuatu tuh. Ya nggak? Udah nggak maksudnya? Kalau ini saja ini masih persamaan yang di merah. Kalau persamaan yang di biru nanti harusnya ini. Tapi untuk menjadi biru digeser dulu. X-nya nggak tergeser, Y-nya tergeser min 2 ya. 2 ya. Berarti X-nya tetap, Y-nya naik 2 ya. Ya nggak? Nah, berarti yang biru juga gini nanti. Gini. Nah, ini X double aksen, ini Y double aksen. Pusatnya yang baru di sini. Dengan persamaan ini. Kalau Anda mau menggambar di yang merah, Anda pakai yang ini. Itu ya. Kalau Anda mau menggambar di yang biru, Anda pakai yang belakang ini. Berarti yang ini sekarang A-nya di Y toh? Akar 20 piro? Sekitar 4 lebih dikit ya. 4 lebih dikit. 1, 2, 3, 4 lebih dikit. Nggak sampai 4,5 kayaknya. 1, 2, 3, 4 lebih dikit. Terus B-nya 2. 1, 2, 1, 2. Aduh, gepeng. Sorry. Anggaplah bagus itu aja ya. Oke, ini. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau ini harusnya masih warna merah ini. Ke bawah ini, mohon maaf. Ini harusnya masih warna merah. Jadi kalau kita mau menggambar di yang warna hitam, kita pakai acuan yang ini. Tapi sulit mesti. Anda belum tahu ini mutarnya berapa, gesernya berapa kan. Nah, untuk lebih mudah diputar dulu. Diputar sehingga kita punya sumbu merah sekarang. Sumbunya diputar, kita sudah punya persamaan ini atau ini. Ini lebih mudah sih. Oh, berarti dia kalau mau menggambar di merah pakai yang ini. Oh, berarti pusat Y-nya bergeser ke atas kan, sejauh 2. Tapi kalau nggak pakai geser-geser lagi, hilangkan H dan K-nya di sini. Ini kan sebenarnya harus ada X min H, Y min K, toh? Sehingga H, K-nya kan sama dengan 0,2. Geserlah ke sini sumbunya. Nah, sumbunya kita geser ke yang biru ini. Kalau sudah kita geser ke yang biru ini, barulah kita pakai persamaan yang terakhir. Paham ya? Sudah ketemu berarti, oh, gambar di sumbu yang biru, ketemu ini, B-nya 4, A-nya akar 20. Jadi ini. Semoga paham. Cuma memang kalau ini sulitnya, bukan sulit sih. Perlu ketelitian di sini. Salah sidik ini kan repot itu. Ngulangi meneh sakmono dawane.
Nggak ada rumus bagus, ya. Hanya mengingat persamaan dulu aja, persamaan rotasi aja. Kalau yang tadi, ngitung-ngitungnya nggak terlalu ruwet sih memang. Tapi beberapa rumus, ada beberapa rumus banyak tadi. 2AB, 2 apa, terus masih ada rumus A plus C, A min C, dan sebagainya. Kira-kira kalau Anda milih yang mana? Yang tadi apa yang ini? Yang tadi aja, yang ditranslasi dulu ya. Ini salah sedikit minus 1 tempat saja gitu. Wassalam ya. Mesti ngisor mumet banget nih. Salah satu saja ini mesti mumet. Gak, pasti sulit nanti. Gak iso-iso iki piye iki diubahne piye. Ada pertanyaan yang di rumah? Halo? Yang di rumah sudah paham belum? Paham, Pak. Paham ya. Yang di kelas ada pertanyaan? Nggak ada. Sudah dulu ya, kesel banget nih. Padahal kalau dulu sebelum pandemi, 3 SKS ya full ngajar. Full ngajar. Nah, ini wes mending ya, maksudnya tidak full 150 menit. Itu pun terasa capek sekali. Kadang-kadang dulu sehari ngajar, kadang ada 6 SKS, 6 jam pelajaran itu. Kalau dosen sosial enak kan? Kalau lingkup ini misalnya dibaca atau diskusi sendiri gitu. Nah, kalau matematika gini kadang ya ora tega ya, tak kon diskusi dhewe ngono. Iso mudeng tenan ora? Ini kayaknya kalian iso mudeng ya. Seandainya suruh belajar sendiri itu mudeng nggak ini? Kan udah ada rekamannya. Pak. Sastra juga. Oke. Itu dulu ya hari ini ya. Nggak ada pertanyaan, cukup ya. Pekan depan saya langsung akan masuk ke bab yang baru, agak ngebut ini. Tentang elipsoida, paraboloida, dan hiperboloida. Latihan soalnya ini ada di tugas. Sudah lihat tugasnya? Jangan-jangan masih ada yang nggak tahu kalau ada tugas ya, kebangetan. Daniel nggak tahu kalau ada tugas ya? Oke. Kalian nggak install Classroom di HP ya? Nah, kan ada notif biasanya. Tapi notifnya kalah sama notif medsos yang lain. Notif IG itu numpuk gitu ya, notif Twitter numpuk, jadinya Classroom-nya nggak ada. Notif TikTok, kalian pemain TikTok juga ya? Yang ada yang artis TikTok. Artis Instagram, selebgram, artis TikTok apa? Selebtok. Istilahnya apa, Mbak? TikTokers. Ada ya yang TikTokers? Enggak apa-apa main itu, tapi ya gunakanlah sepatutnya. Gitu. Boleh pansos tapi dengan hal yang baik gitu ya. Jangan pansos terus mohon maaf, karena kadang-kadang terutama yang mohon maaf ya, yang mbak-mbak ya, mohon maaf sekali. Ben cepet terkenal terus jadi itu kan ya, yang dipamerkan kan hal-hal yang enggak bagus. Yang cowok seneng gitu kan ya. Tapi kasihan cowok, ceweknya kasihan gitu. Terus kalau sudah dapat banyak follower terus mau apa gitu kan enggak juga dapat apa-apa juga kan. Paling-paling juga dapat banyak like sama banyak follower aja. Kamu Mbak? TikTokers Mbak? Aisyah? Selebgram? Enggak.
Sama. Iya toh? Pijar selebgram ya? Followernya jutaan? Saingan sama Deddy Corbuzier ya? Oke. Ya. Ngevlog. Baik, itu dulu ya. Terima kasih atas waktunya, perhatiannya. Ketemu insya Allah pekan depan. Silakan dicicil soalnya. Kalau enggak, udah selesai. Mantap. Padahal yang 2 bab terakhir belum dijelaskan. Kerjakannya udah selesai, keren. Gambar-gambar. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.